Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andini Dwi Rahman dari Universitas Yarsi ingin menjelaskan ini ANOVA dari aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, terus seperti biasa kita masukin data yang mau kita pakai. Sini aku pilih dulu. Ini aku pilih ini, terus open. Nah, setelah itu bakalan tampilannya kayak gini. Desimalnya aku hilangin dulu biar nggak ada nolnya nih. Jadi di sini, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu apa yang mau aku input dan mau aku otak-atik. Nih, jadi aku mau jelasin ujian ANOVA itu apa. Ujian ANOVA atau Analysis of Variance merupakan pengujian dengan menganalisis varians. Apabila pada uji T jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau maksimal 2 sampel, maka pada uji ANOVA sampel atau variabel yang digunakan lebih dari 2. Nah, di sini ada one way ANOVA yang satu arah. Ini aku bakalan jelasin yang ini nanti. Itu adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, di sini juga ada two-way ANOVA atau ANOVA dua arah. Nah, ini tuh pengertiannya jenis uji statistika parametrik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Terus, berbeda dengan uji one-way ANOVA yang menganalisis hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Maka pada uji two-way ANOVA arah, analisisnya berlangsung dua arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Nah, di sini aku mau bacain contoh kasusnya. Jadi one way ANOVA ya yang bakal aku praktekin nanti. Jadi di sini mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu variable value-nya. Yang pertama, kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X. Kelompok pasien 2, pasien peminum obat merek Y. Dan yang ketiga, kelompok pasien 3 ini, pasien peminum obat merek Z. Oke, kita lanjut lagi ke SPSS-nya ya. Nah, setelah aku input datanya di aplikasi SPSS, data view-nya itu ada tekanan darah dan ada kelompok pasien. Di sini ada tekanan darah 125 itu obat X, 130 obat X, ada 125 juga nih obat Y, terus 145 obat Z, 130 obat Z, seperti itu. Terus variabel V-nya seperti ini. Nah, oke, berhubung ini type-nya itu masih string, aku mau ganti kelompok pasiennya itu yang X jadi 1, yang Y jadi 2, yang Z jadi angka 3. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita pencet ke transform, terus record into same variable. Nah, setelah itu, ini yang kelompok pasien kita masukkan ke kolom variable. Setelah itu, out and new value. Nah, out value-nya mesti benar. O-nya gede, obat X. Value-nya aku ganti 1 ya. Setelah itu, obat X, obat Y, itu aku ganti menjadi 2. Yang terakhir itu ada obat Z, aku ganti jadi 3. Seperti ini. Nah, tampilannya bakalan jadi kayak gini. Tadi yang 1 itu X, yang 2 itu Y, yang 3 itu Z. Setelah itu,
variable v-nya jangan lupa type-nya itu diganti jadi numerik karena tadi udah angka. Terus value-nya juga jangan lupa diganti. Tadi yang value-nya 1 itu obat X. Terus ini 2 itu obat Y. Yang terakhir itu 3 labelnya tadi obat Z. Nah, setelah itu langsung oke. Nah, kita bisa langsung masuk ke uji one way ANOVA-nya. Nah, jadi pertama-tama seperti biasa kita pencet analyze, compare means. Nah, kita pilih yang one way ANOVA. Nah, setelah itu masukkan tekanan darah kepada dependent list. Habis itu kelompok pasien itu ke faktor. Nah, di sini kan ada kontras, ada post hoc, ada option, ada bootstrap gitu kan. Pertama kita pilih option dulu. Nah, terus di sini kita masukin yang deskriptif. Statistiknya aku nanti bakalan deskriptif sama homogeneity of variant terms. Oke. Setelah itu langsung continue. Terus kita pencet yang ini. Nah, di sini tuh nanti tampilannya bakalan seperti ini. Nah, equal variance assume-nya itu aku mau pakai yang Bonferroni sama 2K. Signifikannya itu levelnya di 0,05. Oke, seperti ini tampilannya. Langsung continue. Oke. Nah, teman-teman, jadi kayak gini tampilannya nanti itu ada deskriptif, terus test of homogeneity of variance, terus ada ANOVA, dan lain-lain. Nah, pertama, ini aku mau jelasin yang deskriptif. Obat X itu ada 7 banyaknya, obat Y ada 7 banyaknya, dan obat Z ada 7, totalnya ada 21. Nah, rata-ratanya itu yang di obat X ada 125,00, obat Y juga, obat Z juga. Seperti itu. Nah, terus di sini dari obat X, minimumnya itu ada 110 dan maksimumnya di 140. Sedangkan di obat Y itu ada minimumnya di 105 dan maksimumnya di 140. Nah, terakhir yang di obat Z itu minimumnya ada 130 dan maksimumnya ada di 175. Seperti itu. Nah, ini test of homogeneity of variance berhubung SPSS aku itu dia masih SPSS 22, jadi itu nggak kedetek semua tekanan darahnya seperti ini. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih pengertian dari test of homogeneity of variance itu apa. Ada di PPT aku. Nih, pada tabel test of homogeneity of variance di atas ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Hal ini menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA satu arah apabila data mempunyai varian sama atau homogen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sigma dengan nilai signifikasi yang digunakan. SPSS secara default menggunakan nilai signifikasi 0,05. Pedoman dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikasi sig, hasil output SPSS adalah sebagai berikut. Nah, terus ini tuh semestinya kayak ada tabelnya gitu yang lebih lengkap, ya kan? Nah, nanti itu kita kayak disuruh tes kayak ini homogen enggak, itu homogen atau enggak gitu. Nah, terus pengujiannya itu dilakukan terhadap varians apabila signifikasi atau signya itu lebih besar dari probabilitas 0,05. Maka data tersebut mempunyai varian sama. Sebaliknya, apabila signifikasi atau signya itu lebih kecil daripada probabilitas 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Seperti itu. Probabilitasnya itu kita pakai 0,05. Gitu ya guys.
Nah, oke. Di sini semestinya juga aku ngejelasin yang tes homo ini tuh kayak gimana, tapi sayang banget ya ini nggak bisa, ya kan? Terus setelah itu aku bakal lanjutin aja ke tabel yang ANOVA ya. Apa itu tabel yang ANOVA? Tampilannya seperti ini. Aku bacain dulu hipotesis dan kriterianya. Hipotesisnya itu di sini ada H0, yaitu apabila rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Di sini masih obat A, B, C, tapi kita kan tadi pakainya X, Y, Z, jadi aku ganti X, Y, Z. Nah, di sini juga ada HA, yaitu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Nah, pada ANOVA, syarat agar diterima atau tidak adalah sebagai berikut. Kriteria pertama, apabila signifikasinya itu lebih besar daripada probabilitas 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, apabila signya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini kita lihat nih yang di aplikasi SPSS-nya. Di sini ada between groups ya, di sininya 34,38 0,95, terus signifikasinya itu ada 0,001, terus ini ada F hitung 10,005 dengan degree of freedom-nya itu 2 ya, yang between groups-nya. Nah, signifikasinya itu 0,01 yang artinya kurang dari 0,05 ya. Signifikasinya kan 0,01 yang berarti probabilitas yang lebih kecil dari probabilitasnya 0,05. Berarti yang H0 yang diterima. Berarti H0 ditolak dan HA diterima. Nah, berarti HA diterima rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, Z itu tidak sama atau ada perbedaan. Karena signifikasinya itu kurang dari 0,05 seperti itu. Nah, berarti yang ketiga varian itu memiliki rata-rata tekanan darah yang berbeda atau tidak sama. Berarti dari obat X, Y, Z itu memberikan efek ke tekanan darah pasien yang berbeda. Nah, aku mau ngejelasin lagi di sini tuh ada F hitung, ya, F hitung. Aku bakal jelasin F hitung itu apa. Nah, selain membandingkan antara nilai signifikansi atau sig dengan probabilitas 0,05, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk penguji hipotesis, yaitu dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan F table. Pedoman dalam pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Jika nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, perhitungannya seperti ini. F tabel sama dengan degree of freedom pembilang atau N1 dibagi degree of freedom penyebut atau N2. Nah, di sini between groups-nya degree of freedom-nya itu 2, signifikasinya itu ada 0,01. Oke. Nah, terus within group-nya ini degree of freedom-nya ada 18. Ya kan? Nah, berarti yang DF itu pembilangnya N1 itu between, yang N2 itu berarti within. Oke, nih aku balik lagi deh ke SPSS-nya. Seperti ini. Yang between itu berarti N1, yang within itu berarti N2. Berarti yang ininya kan bener nih, yang ini 2, yang ininya 18. Nah, kita langsung lihat nih ya di ke F tabelnya. F tabelnya seperti ini. Nah, ini tuh titik persentasenya distribusi F untuk probabilitas 0,05. Jadi kita nggak usah ngebagi-bagi lagi. Nah, di sini ada DF untuk penyebut N2. Tadi N2-nya itu kan 2. N2
N2-nya itu kan tadi 18. Terus N1-nya itu tadi kan 2 kan? Nih. Yang 2 ini N1, yang within group 18 ini N2. Berarti N1-nya itu ada di 2, N2-nya ada di 18. Berarti itu ada di sini. Maaf, ada di sini nih. 3,55. Oke, kolomnya N1-nya ada di 2, N2-nya itu ada di urutan ke-18. Oke. Nah, berarti ini kan 3,55 untuk F tabel. Berarti apa? Berarti lebih kecil daripada F hitung. Karena F hitungnya di sini ada 10,005. Berarti masuknya ke HA, yaitu peminum obat X, Y, Z itu tidak sama tekanannya atau berbeda. Nih, berarti ini. Oke, F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Seperti itu ya. Nah, lanjut lagi nih. Ke tabel berikutnya ada post hoc test. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu post hoc test itu kayak gimana. Post hoc test itu digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya adalah dengan melihat ada tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference. Tanda bintang ini menunjukkan adanya perbedaan mean yang signifikan. Sekali lagi, tanda bintang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Oke, tanda bintang di mean difference. Oke, seperti ini contohnya. Nah, aku mau ngejelasin dulu, 2KHSD ini adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah dua rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varians. Pengujian perbandingan itu menggunakan nilai signifikan pada nilai signi yang digunakan oleh SPSS yang secara default ini 0,05 di bawah tabel nih. 0,05. Kalau Bonferroni itu untuk menganalisa sampel yang sama ataupun berbeda pada setiap perlakuan dengan membuat perbandingan antara perlakuan. Nah, kita lihat nih yang ini ada bintang, ini ada bintangnya, gitu-gitu kan ada perbedaannya. Nah, contohnya itu contoh obat Z ya. Ada bintangnya, signya itu ada di 0,03. Nih, obat Z ini ada bintang, itu signya itu 0,03 yang berarti di bawah probabilitas 0,05 ya. Oh maaf gini. Ini kan signifikannya itu 0,03 ya yang ada bintangnya ini. Yang berarti di bawah 0,5. Rata-rata tekanan darah berbeda tidak disignifikan gitu. Obat Y perbedaan rata-rata signifikan tekanan darah. Obat X itu signifikannya 0,03 berarti kurang. Nah, jadi probabilitasnya itu perbedaannya itu signifikan. Perbedaannya tuh kalian lihat dari sini. Gitu. Contohnya lagi nih, Bonfermi itu ada obat X dan obat Y. Nah, di sini ada bintangnya kan. Nah, signifikannya itu 0,03. Nah, di bawah probabilitas yang 0,05. Seperti itu ditanda-tandain. Kalau yang ini kan 0,000 ini nggak ada bintangnya. Signifikannya itu lebih besar daripada 0,05. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada homogeneous subset ini. Nah, ini X dan Y itu subset for alpha 0,5-nya itu di 1, yaitu sama, berarti di 125,00. Sedangkan obat Z itu alpanya itu yang kedua, yang 152,14 ini. Berarti tekanan darah pasien dan peminum obat Z ada perbedaan sama yang X dan Y. Seperti itu. Oke. Nih, hasil Turki HSD maupun Bonferroni menunjukkan bahwa perbedaan tekanan darah pasien A dan B adalah 0,000 dan secara statistik tidak signifikan. Ini rumusnya. Selanjutnya ada perbedaan tekanan darah pasien A dan C adalah 27,143 dan secara statistik signifikan. Ini rumusnya.
Dan perbedaan tekanan darah pasien B dan C adalah 27,143 dasar statistik signifikan. Seperti ini rumusnya juga. Oke teman-teman, sekian aja dari yang bisa aku jelasin. Dari beberapa tabel, ini maaf banget test of homogeneity of variance-nya itu nggak bisa keluar dengan jelas karena SPSS aku baru yang 22. Oke, sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.